menyambut pelayan firman, mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 169, Memandang Salib Rajaku. Jemaat Tuhan yang kekasih, kita mulai. Hanya oleh pertolongan Tuhan, kita telah tiba di minggu sengsara 4 ini. Segala puji dan hormat hanya bagi Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Salam sejahtera bagi saudara sekalian. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ibrani 12 ayat 2 sebagai nas pembimbing bagi kita semua. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Sambil kita angkat pujian, Kidung Jemaat 239, Turun Roh Allah di dalam hatiku. Saudara-saudari, tak ada yang luput dari pandangan Tuhan. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar
dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Lihatlah, di sepanjang mata memandang, ada tangisan, teriak minta tolong. Ada ketakutan di wajah-wajah yang menderita karena kemiskinan dan ketidakadilan. Lihatlah pada diri sendiri, apakah diri kita sendiri adalah bagian di dalamnya. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Lihatlah, di sepanjang mata memandang, ada yang senang di atas penderitaan orang lain, yang tertawa ketika orang lain berduka, dan yang mabuk kenikmatan karena kekuasaan. Lihatlah pada diri sendiri, mungkinkah diri kita sendiri adalah bagian di dalamnya? Kidung Jemaat nomor 42, Tuhan kasihani. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Berita anugerah pengampunan dosa. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Terpujian 404 ayat 1. Jemaat Tuhan, untuk mendengar petunjuk hidup baru bagi kita semua, saya persilahkan jemaat berdiri. Jemaat Tuhan yang kekasih, sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Berusahalah hidup damai dengan semua orang, dan kerjakanlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Tuhan, Kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus,
Jemaat yang diberkati Tuhan, kesempatan ibadah di saat ini kita akan mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan yang akan menjadi dasar dalam seluruh perjalanan hidup kita. Dan oleh karena itu nantinya kita baca dari Alkitab Perjanjian Baru, surat Paulus yang pertama di jemaat di Korintus 1. Kita baca ayat 18 dan berat dengan ayatnya yang ke-25. Mendahulunya mari kita berdoa. Kita berdoa. Allah, di dalam nama Yesus, terima kasih atas kesempatan yang Kau berikan bagi umat-Mu melalui ibadah minggu di hari ini, yang adalah minggu sengsara-Mu yang keempat. Kami akan membaca dan mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Dan kami mohon kepada-Mu ya Tuhan Allah, curahkanlah bagi kami semua Roh Kudus-Mu, agar supaya kebenaran firman-Mu akan kami baca dan kami dengarkan bersama. Sungguh-sungguh kami memahami maksud dan kehendak-Mu. Dan biarlah di sepanjang perjalanan hidup kami terus menjadi orang-orang yang mengandalkan Tuhan melalui kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Hikmat Allah dan hikmat manusia. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Karena ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat dan kearifan orang-orang bijak atau kulenyapkan. Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan untuk orang-orang Yahudi, suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi, suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Demikianlah firman Tuhan. Hosiana, Hosiana. Selamat pagi, selamat hari Minggu, Ibu Bapak, teman-teman muda, saudara-saudara sekalian, Shalom. Apa kabar? Biarlah kasih dan kemurahan Tuhan senantiasa menyertai kita sehingga perjalanan hidup kita tetap selamat dan berada dalam segala keadaan yang baik di tengah-tengah kondisi yang belum memungkinkan segala sesuatunya berjalan secara baik. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, jalan salib telah dijalani Yesus 2000 tahun yang lalu dengan segenap peristiwa yang menggetarkan hati, menggetarkan kemanusiaan. Kehormatan Yesus yang dijalaninya dengan melayani orang-orang papa, kaum termarginal, ternyata dipolitisasi sedemikian rupa sehingga kehormatan itu justru menjadi bahan olok-olokan dan dipermalukan oleh orang-orang yang menolak dia.
orang-orang yang rakus akan kekuasaan, dan kelompok pengikut penjahat yang bernama Barabas memaksakan kehendaknya dalam sebuah pengadilan terbuka untuk menyalibkan Yesus. Jemaat Tuhan, cerita dalam Alkitab ini memperlihatkan kepada kita bahwa politik angka dalam pengertian orang banyak, kelompok yang banyak berpotensi menang. Di tengah-tengah kondisi seperti itu, kehormatan bisa dipandang sebagai sesuatu yang kriminal. Dan hal yang merupakan kriminal justru dianggap sebagai sesuatu yang terhormat. Sebuah paradoks, justru sebuah kondisi yang sangat bertolak belakang. Oleh karena itu di perenungan kita di Minggu Sengsara ini, umat Tuhan yang kekasih, kita diajak untuk menyadari dan waspada bahwa jalan hidup kita ternyata juga tidak mudah. Kebenaran-kebenaran bisa diputarbalikkan. Kebatilan justru sering ditoleransi ketika hasrat menguasai hati nurani manusia. Dan itu bisa menimpa siapa saja, jemaat Tuhan yang kekasih, termasuk kita sebagai murid Tuhan. Di dalam kisah Yesus, nampak benar bahwa ketidaksenangan para pemimpin tertentu kepada gerakan Yesus. Padahal kalau mau dilihat dari segi keturunan, Yesus bukan orang kaya, bukan pula keturunan bangsawan yang terhormat, yang karena itu harus diwaspadai bisa mengambil alih kepemimpinan. Oleh karena itu kalau kita perhatikan cerita Alkitab, bahkan Pilatus tidak menganggap kasus itu sebagai kasus yang penting. Yesus dianggap sebenarnya bukan saingannya. Yesus pun tidak menjadi saingan dalam prestasi di kalangan kelompok elit. Karena apa? Karena Yesus tidak selalu berada bersama-sama dengan mereka. Yesus justru menghabiskan banyak waktu, energi dan perhatiannya bersama-sama dengan masyarakat biasa. Masyarakat yang dilupakan oleh kelompok elit ini. Yang karena itu justru mungkin menimbulkan kecemburuan dan rasa tersaingi. Bahkan Ibu Bapak dan Saudara-saudara ingat, dalam pekerjaan Yesus, Yesus selalu bilang begini, jangan bilang-bilang kepada orang lain. Ya kan? Ketika dia membuat mujizat, sering tiba-tiba Yesus menghilang dari kerumunan. Dia bukan tipe orang yang mencari hormat, apalagi gila kekuasaan. Apa yang dilakukannya lahir dari hati nurani, yang ingin melakukan sesuatu tanpa ingin balas budi. Seperti sesuatu yang lahir, mengalir begitu saja sebagai bagian daripada eksistensi kehidupannya. Namun Ibu Bapak dan Saudara, hal itu bisa terjadi sampai Yesus kemudian disalib. Mengapa itu terjadi? Oleh karena orang-orang ini berpikir dengan cara manusia semata-mata. Dan karena itu mengorbankan orang lain bukan sesuatu yang menggelisahkan hati mereka. Kehormatan Yesus dalam pandangan masyarakat dimatikan, diputarbalikkan. Sejarah hidupnya dituntaskan oleh kelompok ini dengan sebuah tulisan di kayu salib. Raja orang Yahudi wafat di antara para penjahat. Mereka menganggap tamatlah riwayat Yesus. Sebaliknya Ibu Bapak dan Saudara, karena bekerja dengan hikmat Allah, maka sekalipun Yesus tidak punya jabatan, karya Yesus menjadi sangat-sangat bermanfaat bagi manusia, bagi kehidupan, dan bagi sejarah sampai pada masa kini. Rasul Paulus mengambil intisari perjuangan Yesus itu untuk memperlihatkan bahwa jika manusia mau mendapati dirinya berhikmat, maka ia harus belajar dari hikmat Allah. Dan karena itu menurutnya, jika ada orang yang tidak mau belajar dari hikmat Allah, menurutnya orang-orang itu adalah orang-orang bodoh. Apa yang dipandang hikmat oleh manusia, bukanlah hikmat yang paripurna. Hikmat itu masih perlu terus diuji dari waktu ke waktu, Ibu Bapak dan Saudara. Karena hal itu ternyata bisa saja menjadi sesuatu yang tidak berhikmat. Mungkin bagi kita itu sudah berhikmat, tetapi belum tentu
itu sudah demikian. Apalagi jika di dalam kepercayaan seperti itu ada orang lain yang dikorbankan. Lalu terbangun kebudayaan hidup yang tidak menonjolkan nilai-nilai kemanusiaan yang luhur, yang ditonjolkan justru sikap di mana manusia menjadi serigala bagi sesamanya. Hikmat Allah, Ibu Bapak dan Saudaraku, harus menjadi rambu-rambu standar pengujian kita mengenai hikmat yang sejati di dalam kehidupan ini. Kita belajar, ingin menjadi terus lebih baik. Dan karena itu firman ini mengatakan kepada kita, pakailah hikmat Allah sebagai standarnya, sebagai rambu-rambunya. Apa saja yang kita hasilkan dalam pemikiran kita, dalam sikap kita, dalam tindakan kita, marilah kita uji dengan standar hikmat Allah. Kisah salib Yesus menunjukkan blueprint hikmat Allah itu sendiri. Kehormatan tidak dicari dengan memenangkan diri dan kelompok dan mengorbankan orang lain. Kehormatan justru muncul dalam kerja di dalam hidup yang penuh dengan integritas, taat, dan bekerja dari karakter Allah. Tulus, namun tetap kritis, cerdas dan optimis, namun di dalam kerendahan hati. Ibu Bapak dan Saudara kekasih, oleh karena itu, salib, oleh karena Kristus bekerja dengan hikmat Allah, dengan meminta selalu hikmat Allah, dengan belajar dan menguji hikmatnya sendiri di dalam standar hikmat Allah, maka salib yang bagi masyarakat adalah tanda kematian, tidak seperti itu bagi Yesus. Salib bukan lagi tanda tamat, karena proses hidup yang menjalankan kehidupan itu telah mengubah makna salib. Ibu Bapak dan Saudara, di dalam pengorbanan Yesus yang kita peringati di dalam Minggu Sengsara ini, salib berubah dari lambang kutuk menjadi lambang berkat. Dari lambang kutuk menjadi lambang berkat. Salib berubah dari lambang kematian menjadi lambang kehidupan. Salib berubah dari lambang kekhawatiran menjadi lambang pengharapan. Yang membuat Allah, membuat Kristus bertahan di dalam penderitaan di kayu salib, tetap berada di kayu salib menahan penderitaan itu, bukan paku yang membuat dia tertancap di kayu salib. Yang membuat Allah rela bertahan di salib adalah kasih, bukan paku, tetapi kasih. Kisah salib, Ibu Bapak dan Saudara, di dalam pengorbanan Yesus adalah kisah salib yang berdampingan dengan kisah merawat dan menyembuhkan kehidupan. Kisah salib berdampingan dengan kisah berdoa bersama. Kisah salib berdampingan dengan kisah pembelaan, advokasi, berdiri bersama dengan kelompok yang dirugikan dan lemah. Kisah salib yang kita peringati adalah kisah yang berdampingan dengan kisah orang-orang yang berdiri secara berani, tidak takut jika harus membela kebenaran dan karena itu kehilangan banyak hal. Kisah salib adalah kisah yang berdampingan dengan kisah mendampingi orang-orang berduka, orang-orang yang menangis karena penderitaan dalam penderitaannya setiap waktu. Kisah salib, Ibu Bapak dan Saudaraku kekasih, berdampingan dengan kisah berjalan bersama dan mau terus belajar mengenal hikmat Allah. Belajar mengenai hikmat Allah adalah suatu pelajaran sepanjang hidup kita. Long life, tidak ada kata akhirnya. Kita terus belajar tentang hikmat Allah. Dan minggu-minggu sengsara seperti ini di dalam kalender gerejawi mengingatkan kita semua sebagai pengikut Kristus bahwa kita harus terus belajar dari hikmat Tuhan, sehingga kualitas kekristenan kita dari waktu ke waktu terus meningkat, sehingga pada waktunya di dalam Alkitab mengatakan kita bahkan bisa mencapai kesempurnaan sebagaimana Kristus sebagai yang sulung itu. Walau dengan rendah hati kita harus bilang kami hanya manusia,
Tetapi karena jalan penderitaan Kristus itu menjadi jalan yang dimuliakan oleh Allah, maka setiap pengikut Yesus yang mengikuti jalan penderitaan, yang mengikuti jalan salib, akan mendapatkan kualitas dan kehidupan yang lebih tinggi. Ibu Bapa dan Saudara kekasih, pesan kepada kita yang menghayati minggu sengsara saat ini adalah jalan salib kita semua bukan jalan kematian. Jalan salib kita semua adalah jalan kehidupan. Mari menjalaninya dengan iman, dengan kasih, dengan pengharapan, dengan optimisme bahwa Kristus telah menunjukkan contoh apa hasil daripada berjalan di jalan salib. Mari kita memasuki minggu yang akan datang ini dengan berpegang pada hal berikut, jemaat Tuhan yang kekasih, adalah jangan cepat-cepat mengikuti tawaran hikmat manusia. Sebaliknya, jangan lambat menyambut hikmat Allah. Beta ulang sekali lagi, jangan cepat-cepat kita mengikuti tawaran hikmat manusia. Sebaliknya, jangan lama-lama, jangan lambat menyambut hikmat Allah dalam kehidupan kita. Jika kita mengambil sikap seperti ini, kita pastikan bahwa Roh Allah akan masuk di dalam seluruh relung kehidupan kita, memberi kepada kita kekuatan. Berapapun usia kita, sedikit atau banyak pengalaman kita, Tuhan akan membuat kita menjadi manusia-manusia yang berarti dan bermakna di dalam kehidupan ini. Pada akhirnya beta mau minta ketong semua mengucapkan kalimat ini bersama-sama, kalau boleh 3 kali. Kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Bisakah Bapak Ibu? Mari kita ucapkan ini 3 kali dengan hati yang penuh dengan iman sebagai pernyataan komitmen kita sebagai murid Kristus. Mari kita mulai. Kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Tuhan memberkati pemberitaan Ibu Bapa sekalian di dalam minggu sengsara ini dan hidup yang selanjutnya. Amin. Jemaat Tuhan, kini waktu bagi kita bersama untuk membawa pengakuan iman rasuli kita. Silakan berdiri. Mari kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali, dan kita akan mendengarkan pujian dari Saudari Lisa Veronica. Kami persilahkan.
perlu ku takut, tak perlu ku bimbang. Ku punya Tuhan yang luar biasa. Tak perlu ku ragu, kekuatan firman-Mu telah Kau buktikan. Kebaikan-Mu dalam hidupku. Engkau Tuhan yang begitu sempurna,
sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah. Sambil persembahan dijalankan, kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 289 ayat 1 dan seterusnya. bernyanyi terus penuh bahagia. Bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hiduplah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hiduplah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya.
Tuhan Allah Bapa di sorga, kami naikkan syukur dan terima kasih atas pertolongan Tuhan yang Engkau berikan dalam kehidupan kami. Di saat ini kami beribadah kepadamu ya Tuhan Allah. Bapa di sorga, di tengah-tengah ibadah ini Tuhan telah terkumpul pemberian syukur sebagai tanda terima kasih umat-Mu kepadamu Tuhan, atas berkat anugerah pemberian Tuhan yang sepanjang kehidupan ini diberikan Tuhan bagi kami semua. Kiranya Tuhan menerima persembahan syukur ini sebagai persembahan yang berbau harum di hadapan-Mu, demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan dalam pelayanan ini Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus korban yang hidup kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan. Kita ikuti pujian dari Saudari Ica Patiruhu. Kami persilahkan. Ada kalanya ku ragu penyertaan-Mu padaku. Ku tertunduk malu karena dosaku, mendengar suara di sekelilingku. Sampai tulangku terasa rapuh, berat terasa beban hidupku. Ku ingat firman-Mu berkata padaku, ku selalu di dalam hati-Mu. Tak sehelai rambutku terjatuh tanpa terhitung oleh-Mu. Sampai masa tuaku tak pernah Kau berpaling dariku. Hingga tetes darah-Mu jadi saksi setia-Mu padaku. Ku mau setia sampai menutup mata. Sampai tulangku terasa rapuh, berat terasa beban hidupku. Ku ingat firman-Mu berkata padaku, ku selalu di dalam hati-Mu. Tak sehelai rambutku terjatuh tanpa terhitung oleh-Mu. Sampai masa tuaku tak pernah Kau berpaling dariku.
harapan-harapan kita kepada Tuhan. Kita berdoa umat jemaat. Ya Allah yang Maha Setia, yang memelihara hidup kami, yang menopang kami dari waktu ke waktu, Allah yang memberi kepada kami keselamatan, memberi kepada kami kehidupan. Kami syukuri kasih dan sayang Tuhan yang melampaui batas itu dalam hidup kami dari waktu ke waktu. Baik yang kami sadari maupun yang tidak kami sadari, tetapi yang kami yakini tetap Tuhan kerjakan di dalam hidup ini karena Tuhan mengasihi kami. Terimalah ungkapan syukur kami sebagai umat-Mu Tuhan. Kami tidak akan sanggup membalas semua kebaikan Tuhan, karena kasih-Mu sungguh besar, dan Engkau Allah yang setia, yang tak pernah menuntut daripada kami, tetapi yang selalu memberi dan mengasihi kami. Tuhan, di pagi hari ini kami datang bersekutu bersama, karena kami tahu kehidupan kami ini diberkati oleh Tuhan, dan Tuhan menjaga memelihara kami selalu. Jangan biarkan kami memasuki usbu yang baru jika Tuhan tidak bersama-sama dengan kami. Dampingi kami Tuhan, karena kami tahu sebagai manusia kami penuh dengan segala keterbatasan. Tuhan Allah yang setia mendampingi kami sehingga apapun kenyataan hidup kami tahu bahwa kami menjalaninya bersama-sama dengan Tuhan. Berikanlah hal-hal baik di dalam hidup kami ya Tuhan. Jauhkan kami dari berbagai tantangan, mara bahaya, kecelakaan, sampai kepada maut sekalipun. Biarlah kami menikmati hidup pemberian Tuhan ini dari waktu ke waktu. Tuhan, kami menyerahkan anak-anak kekasih kami dalam tangan kasih sayang Tuhan. Dari yang masih ada di dalam kandungan ibu sampai yang beranjak remaja. Jaga dan pelihara anak-anak kami Tuhan di mana saja mereka berada. Biarlah dalam kesehatian kami semua mereka terpelihara, gizi, makanan mereka, minuman, pendidikan anak-anak kami, lingkungan yang jauh dari kekerasan. Tuhan, beri kepada anak-anak kami hasrat dan keinginan untuk terus belajar dalam hidup ini, sekalipun kenyataan proses pembelajaran baik di rumah maupun di sekolah harus menghadapi berbagai situasi yang menantang. Tuhan, tolong anak-anak kekasih kami Tuhan, supaya mereka sanggup untuk terus belajar, memahami hikmat Tuhan dengan berbagai cara, mencerna ilmu pengetahuan di dalam keseharian hidup mereka. Kami berdoa Tuhan, bagi para muda-mudi kami di dalam hidup keseharian, dalam upaya-upaya mengembangkan diri, membangun hidup dalam pergaulan, pekerjaan, dan pendidikan. Tuhan, jaga dan berkati anak-anak muda kami, jauhkan mereka dari rasa putus asa. Biarlah optimisme, semangat, dan pengharapan terus meluap-luap, karena Kristus menjadi teladan hidup kami semua sebagai orang-orang muda yang berjalan mengikuti jejak Kristus untuk mengupayakan hidup yang terbaik menuju kepada kebahagiaan dan kesuksesan dari waktu ke waktu. Apapun tantangan yang kami hadapi, kami akan selalu mencari Tuhan, memandang kepada salib-Mu yang mendatangkan berkat dan pengharapan, memberi kepada kami jalan-jalan keluar dari tengah-tengah segala keterbatasan dan masalah-masalah kami. Untuk segenap harapan-harapan kami ke depan, kami mau taruh itu di bawah kaki salib Tuhan. Kami percaya Engkau akan pedulikan segala sesuatunya. Apapun yang kami minta akan Tuhan ubah menjadi sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi kehidupan kami masa kini dalam kemudaan kami, tapi juga di masa depan kami. Tuhan, topang anak-anak muda kami Tuhan dalam segala upaya mereka untuk membangun kehidupan ini. Baik anak-anak muda yang berada di sini di sekitar kehidupan keluarga dan jemaat, tetapi juga yang jauh terpisah oleh karena tuntutan hidup, pekerjaan, dan pendidikan di mana-mana saja mereka berada. Ya Tuhan, berkati dan jaga, jangkau mereka Tuhan, lindungi dalam segala kasih sayang Tuhan. Sebagai orang-orang dewasa dalam persekutuan ini, kami mohon Tuhan memampukan kami terus menjadi teladan hidup bagi generasi muda. Biarlah hidup kami terbuka untuk berkat-berkat Tuhan. Kami makan dan minum untuk apa yang layak kami dapatkan, dan menjauhkan diri kami dari hal-hal yang tidak Tuhan inginkan, dan mempercayakan seluruh berkat kehidupan ini hanya pada Tuhan sebagai satu-satunya sumber berkat, sambil bekerja dengan giat, mengupayakan yang terbaik bagi kehidupan kami.
Apapun jabatan dan tanggung jawab yang diemban, yang dipercayakan kepada kami tahu kami tidak akan sanggup melakukan segala sesuatunya dengan sempurna, tapi kami percaya di dalam pertolongan Tuhan, maka yang terbaik akan kami lakukan semaksimal mungkin. Karena itu Tuhan, tolong kami menjadi tanda kesaksian, kasih dan karya Tuhan di tengah-tengah tugas dan tanggung jawab, profesi-profesi kami masing-masing. Biarlah ketika orang-orang melihat kami, mereka bisa merasakan kasih sayang Kristus di dalam kehidupan mereka. Tolong kami untuk menafkahi keluarga dengan bertanggung jawab sebaik mungkin, memelihara keluarga-keluarga kami Tuhan, sebagai wadah tumbuhnya kasih sayang dan cinta kasih yang meluap-luap satu terhadap yang lain. Jauhkan dari rumah tangga kami silang sengketa, perseteruan, kekerasan. Tolong kami untuk memperbaiki apa yang retak, supaya kehidupan keluarga-keluarga kami Tuhan benar-benar menjadi cerminan cinta kasih Tuhan sebagai keluarga Allah. Kami menyerahkan orang-orang tatua lanjut usia dalam persekutuan kami dan di mana-mana saja yang boleh datang bersama-sama dalam persekutuan ini maupun yang beribadah dari rumah. Kiranya kasih sayang Tuhan menjangkau, memberi sukacita senantiasa kepada semua orang tatua kami Tuhan. Biarlah mereka terus menjadi sombar dalam kehidupan anak-anak cucu-cucu, menjadi gambaran betapa hidup setia kepada Tuhan sampai pada usia lanjut, menjadi contoh dan teladan bagi kehidupan kami semua. Tuhan, demikian kami menyerahkan kehidupan kami semua untuk semua orang yang sakit, menderita dengan berbagai penyakit apapun. Kami mohon tumpangan tangan kasih sayang Tuhan menjamah, menguatkan, memulihkan. Ya Tuhan, kami mohon karena Engkau tahu, Engkau Tuhan yang menciptakan kami, maka kami percaya kasih setia Tuhan akan memberikan yang terbaik ketika kami berada di dalam kondisi-kondisi tak berdaya, memerlukan pertolongan dan campur tangan Tuhan. Bapa di surga, untuk berbagai kebahagiaan yang kami rasakan dalam hidup ini, berkat-berkat Tuhan, biarlah kami kembalikan syukur itu kepada Tuhan sebagai sumber dari segala sukacita kami. Bapa di surga, di pagi hari ini kami menyerahkan para pemimpin kami dalam kehidupan bersama, yang diberi tanggung jawab untuk memelihara masyarakat, jemaat. Kiranya Tuhan memberi hikmat senantiasa, mendidik kami, mendidik para pemimpin kami, supaya semua orang bisa melakukan tugas dan tanggung jawabnya sebaik mungkin sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan dengan demikian, sukacita dan kebahagiaan akan menjadi milik bersama. Bapa di surga, kiranya berbagai tantangan dan upaya kami untuk terus membangun kehidupan masyarakat yang sehat di tengah-tengah tantangan pandemik ini, Tuhan tolong kami terus, supaya hari demi hari kebaikan-kebaikan dan pemulihan-pemulihan terus terjadi, dan kondisi masyarakat kami akan berangsur-angsur menjadi lebih baik lagi, jauh dari segala pandemik ini Tuhan, dan kami boleh menjalankan tugas dan tanggung jawab kami lebih baik lagi. Bapa di surga, kami bersyukur untuk banyak hal dalam kehidupan bersama bagi masyarakat bangsa dan negara. Kiranya Tuhan tolong kami semua di kota Ambon, Maluku maupun di Indonesia serta seantero dunia ini. Kasih sayang Tuhan melindungi kami semua, melindungi bumi ini dari segala ancaman, supaya kehidupan berjalan dengan baik, penuh berkat. Tuhan, kami pun bersyukur di pagi hari ini, oleh karena di tengah kehidupan kami boleh bersekutu bersama-sama di rumah Tuhan ini. Karena itu kami menyerahkan semua pelayan yang telah bertugas untuk mempersiapkan dan menjalankan seluruh proses ibadah ini. Biarlah seluruh pelayanan ini menjadi tanda persembahan kepada Tuhan. Juga semua warga jemaat Tuhan yang hadir bersama-sama menikmati persekutuan pagi hari ini. Kami mendoakan para pemusik, para kolektan, majelis jemaat, para tuagama, operator Infokus, satuan tugas COVID, dan semua orang yang mengambil bahagian sebagai pelayan di dalam seluruh proses ibadah pagi hari ini. Biarlah kesetiaan melayani tetap menjadi bagian juga bagi saudara-saudara kami yang membawa pujian, solo, kantoria. Kiranya kami terus melayani Tuhan dengan hati yang tulus, dan kiranya seluruh pelayanan kami menjadi tanda kepujian bagi nama Tuhan yang besar. Biarlah Tuhan memberkati semua pelayan Tuhan yang memberi diri untuk terus melayani dari waktu ke waktu, dengan tiada pernah menuntut segala sesuatu, tapi memberi apa yang terbaik yang mereka bisa berikan dalam tugas pelayanan. Kami percaya bahwa segala pelayanan ini
akan menjadi sumber berkat di dalam kehidupan bersama, dan kasih sayang Tuhan akan senantiasa melingkupi. Inilah doa kami bersama di saat ini Tuhan. Kami pun membawa doa-doa pribadi dari dalam rumah tangga kami masing-masing, pergumulan pribadi kami. Berkenan Tuhan mendengar dan menjawab menurut cinta kasih Tuhan yang besar di dalam kehidupan kami. Dengarlah doa kami bersama di pagi hari ini Tuhan. Kami percaya Allah menjawab menurut cinta kasih Tuhan yang besar bagi hidup kami. Inilah doa kami, dan kami mau mengakhirinya dengan doa Bapa kami yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami semua secara bersama-sama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Bapa yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan dipersilahkan berdiri. Kita sudah sampai di penghujung persekutuan kita pagi hari ini. Kita akan menerima pengutusan dan berkat. Jemaat Tuhan yang terkasih, pergilah dan beritakanlah Kristus yang tersalib dengan mata yang terarah kepada Allah, agar kasih dan rahmat-Nya mengalir melalui hidup dan karya jemaat bagi sesama dan ciptaan lainnya. Mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk, yang kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri Bapa. Ikut Tuhan Yesus untuk tak mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, yang kemana juga ku mengikutnya. Untuk jalan bersama-sama mengikut Tuhan itu, arahkanlah hati dan pikiran jemaat kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Shalom. Silakan jemaat bersaat teduh.